Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamuda Sitorus, perwakilan dari kelompok kesetrum. Saya ingin menyampaikan atau memperlihatkan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat rangkaian lampu tanda belok pada kendaraan. Oke, langsung saja. Di sini alat-alat yang sudah saya gunakan ialah ada baterai kendaraan yang memiliki tegangan 12 volt, dan saya menggunakan kabel yang utama, yaitu kabel warna merah untuk dihubungkan ke tegangan baterai positif, dan kabel berwarna hitam dihubungkan ke baterai untuk tegangan baterai negatif. Di sini saya menggunakan saklar on off, atau bisa dikatakan sebagai pengganti kunci kontak pada kendaraan yang berfungsi sebagai menjalankan atau menghidupkan api, mengambil api dari baterai. Selanjutnya ada namanya flasher. Bisa dilihat flasher. Flasher ini memiliki fungsi untuk mengkedipkan lampu, tiap-tiap lampu sen. Jadi dia tip begitu, tidak hidup seperti biasa, hidupnya berkedip-kedip. Dan saklar lampu tanda belok. Saklar lampu tanda belok ini berfungsi sebagai untuk memudahkan kita mengarahkan lampu mana yang ingin kita hidupkan. Contoh, kita ingin menghidupkan ke sebelah kanan, tinggal kita arahkan ke sebelah kanan. Ingin kita hidupkan ke sebelah kiri, tinggal kita hidupkan ke sebelah kiri. Dan di sini namanya saklar lampu hazard untuk menghidupkan ke empat lampu. Oke, langsung saja ke pembuktiannya. Yang pertama, kita hubungkan kabel positif ke kabel merah ke bagian positif. Oke, langsung saja kita ke proses pembuktiannya. Apakah rangkaian yang saya buat berhasil atau tidak ya teman-teman. Pertama, kita hubungkan kabel merah ke badan positif, dan kabel yang hitam ke kabel negatif. Jangan takut ya teman-teman untuk memasangkannya. Oke, jika sudah terpasang, mari kita uji. Yang pertama, kita hidupkan kunci kontak, aktif kunci kontak, ibarat kata pada kendaraan ya teman-teman ya. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Ketika kita hendak menuju suatu tempat, dan ketika hendak menuju suatu tempat itu ada belokan ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Belokan tersebut mengarah ke sebelah kanan. Jadi, menurut peraturan yang diwajibkan, 15 meter atau 10 meter minimal sebelum belokan tersebut, kita diwajibkan menghidupkan lampu sen, lampu tanda belok, sesuai arah yang kita tuju. Sebagai contoh, kita hendak berbelok ke arah kanan, kita wajib menghidupkan lampu sen ke arah kanan guna memberikan isyarat kepada pengguna jalan bahwasannya kita hendak belok ke arah kanan, agar pengguna jalan tahu untuk mereka berhati-hati dan pelan karena kita hendak berbelok. Kita tinggal arahkan saklar ke bagian kanan untuk menyalakan lampu bagian kanan, lampu sen pada bagian kanan. Bisa, oke, saya perjelas untuk peletakannya. Ini lampu sen depan bagian kanan, ini lampu sen depan bagian kiri, ini lampu sen belakang bagian kanan, dan yang ini lampu sen kiri bagian belakang. Seperti ini ya teman-teman ya perumpamaannya jika lampu ini pada kendaraan. Oke, setelah berbelok ke arah kanan 500 meter ke depan, kita menjumpai belokan ke arah kiri. Nah,
seperti yang saya bilang tadi, diwajibkan untuk kita menghidupkan lampu sen sesuai ke arah mana yang hendak kita tuju. 10 meter ke depan kita hendak berbelok ke arah kiri, kita wajib menghidupkan arah mana yang hendak kita tuju. 10 meter ke depan kita hendak berbelok ke arah kiri, kita wajib menghidupkan lampu sen ke arah kiri. Tinggal arahkan saklarnya ke bagian kiri dan lampu sen bagian kiri pun menyala. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja. Mengapa bisa lampu tersebut hidup mengeluarkan cahaya dan bisa berdetak. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Kenapa nggak hidup aja? Kan jelek gini kalau hidup mati, hidup mati. Oke, baiklah teman-teman. Jadi begini sistem kerjanya. Kabel yang kita hubungkan ke baterai akan mengambil sumber listrik atau tegangan dari baterai tersebut yang akan dialirkan ke kunci kontak pada kendaraan. Ketika kunci kontak kendaraan itu off atau pada keadaan mati, maka listrik tersebut pun akan mati atau terputus. Tidak ada aktivitas listrik yang berjalan. Bahasanya seperti itu. Jika kunci kontak on, maka tegangan listrik akan berjalan, aktivitas di dalam kabel akan berjalan. Dan listrik yang sudah diambil dari baterai, tegangan yang sudah diambil dari baterai akan menuju ke namanya Oke. Ketika kunci kontak ketika saklar on, maksudnya kunci kontak aktif on, maka aktivitas pengambilan tegangan listrik dari baterai akan berjalan di dalam kabel. Dan tegangan tersebut akan mengalir ke flasher, yang namanya flasher. Akan masuk ke dalam flasher ini ya teman-teman. Tegangan dari baterai tadi akan masuk ke dalam flasher tersebut. Nah, dari flasher tersebut akan mengalir atau melanjut ke yang namanya saklar. Saklar lampu tanda belok tersebut. Nah, dari saklar tersebutlah kita bisa memilih hendak belok ke kanan, hendak belok ke kiri, maka lampu tersebut akan menyala. Dan mengapa lampu tersebut bisa hidup mati? Karena adanya flasher. Seperti di awal tadi saya sebutkan, flasher itu berfungsi untuk mengedipkan lampu tanda belok, lampu sen, agar lampu tersebut bisa berkedip dan bisa lebih terang. Oke, selanjutnya ada namanya trouble atau bahasa kerusakan. Ketika kita pada suatu perjalanan melewati jalan rusak atau rel kereta api ataupun kendaraan kita bermasalah ataupun kita hendak parkir, kita dianjurkan untuk menghidupkan yang namanya lampu hazard. Apa itu lampu hazard? Lampu hazard adalah menyalanya keempat lampu sen untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan bahwasannya kita sedang berhati-hati. Baik, kita contohkan. Kita tekan tombol lampu hazard dan kita arahkan tombol saklarnya. Maka keempat lampu sen menyala. Inilah yang disebut namanya lampu hazard atau lampu hati-hati. Nah, jadi ketika kita dalam suatu perjalanan, kita sedang istilahnya mau parkir atau kendaraan kita bocor atau kita melewati rel kereta api atau macet, kita dianjurkan menghidupkan lampu hazard ini teman-teman untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan bahwasanya kita sedang berhati-hati. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas penyampaian materi atau penjelasan untuk rangkaian ini. Mungkin masih banyak kata-kata saya yang belum bisa teman-teman mengerti ataupun masih banyak kekurangan dalam peletakan kerapian dan sebagainya. Saya mohon maaf.
Saya perwakilan dari kelompok kesetrum, mewakili teman-teman saya yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.